Selamat berjumpa kembali dan selamat belajar kembali untuk kelas komponen pesawat terbang. Pada hari ini kita masih akan membahas komponen undercarriage yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu ya. Dan kita akan mereview kembali khususnya mengenai komponen dari undercarriage, yaitu tentang landing gear ya khususnya bagian undercarriage tapi yang landing gear gitu. Dan komponen ini saya pilihkan ya yang utama, ya semuanya utama ya, banyak sekali sudah saya sebutkan di pertemuan selanjutnya, tetapi setidaknya Anda ketika diminta untuk menyebutkan komponen dari landing gear, Anda bisa menyampaikan dengan apa yang akan saya sampaikan hari ini gitu ya. Kita mulai saja untuk mereview kembali komponen itu. Pertama kita mulai ya, jadi kita masih ke komponen landing gear-nya, yaitu tentang trunnion. Jadi trunnion ini adalah kita lihat di gambarnya ini, itu adalah bagian yang bersambungan langsung dengan airframe. Nah ini Anda bisa menyebutkan trunnion sebagai salah satu komponen utama dalam landing gear. Terus apalagi di sini adalah mengenai semi damper. Semi damper ini gambarnya yang ini ya, rodanya ini, roda-roda ini bentuknya seperti roda tapi bukan roda ya, roda-rodanya ini berfungsi untuk mengurangi tendensi nose wheel untuk bergetar atau osilasi dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah ini semi damper ini yang jelas berhubungan dengan pencegahan atau untuk mengurangi masalah osilasi ya gitu. Kemudian untuk strutnya, strut ini, nah ada beberapa strut ya di sini. Pertama shock strut nih yang utama. Shock strut itu ini adalah untuk mekanisme peredam kejutnya ya. Jadi ini yang bagian penopang utamanya. Kemudian ada strut yang lain. Ada yang kedua throttling atau drag strut ya, yang ini ya. Nah ini adalah untuk menjaga kestabilan longitudinal landing gear. Jadi sudah saya sampaikan juga ya, ini strut itu ada yang utama ini, kemudian yang ini, nanti yang ketiga yang ini yang side strut. Jadi kalau yang strut yang utama ini untuk mekanisme peredam kejutnya, sedangkan untuk yang throttling ya atau drag strut itu untuk kestabilan longitudinal. Sedangkan untuk yang side ini ya untuk menjaga kestabilan lateral. Jadi ketika bergerak itu kan membutuhkan kestabilan longitudinal, gerak maju mundur lateral ke sisi ya, jadi sisi kanan kiri ya. Jadi harus membutuhkan kestabilan ya. Ini nanti yang membantu kestabilannya baik arah longitudinal maupun arah lateralnya. Kemudian untuk axle wheel, jadi axle itu poros atau as, jadi untuk menopang dari roda atau housing brake-nya nanti ya. Tuh. Kemudian truck ya, truck itu ini dia sebagai penghubung dua buah aksel pada posisi tandem. Nah ini posisi tandemnya menghubungkan gitu. Kemudian throttling, jadi throttling ini di sini yang ini ya. Throttling ini adalah skisser assembly, digunakan untuk menghubungkan silinder strut ke piston dan axle ya, ini ya. Ini. Kemudian untuk steering system ya. Tapi sebelum ke steering systemnya, semoga nanti Anda jelas ya mengenai beberapa komponen yang saya sebutkan. Nah cukup ini yang bagian penting yang utama ya. Anda bisa menyebutkan bagian-bagian ini sudah cukup ya. Jadi mungkin yang minggu yang lalu saya sampaikan banyak sekali bagian-bagiannya, tapi minimal Anda bisa menyebutkan yang saya sebutkan ini. Ada trunnion, ada semi damper ya, kemudian ada struts, kemudian di sini ada drag strut, kemudian ada side press link ya, axle wheel ya, axle wheel, kemudian truck, kemudian
Di sini juga ada throttling. Nah, ini. Jadi minimal Anda bisa menyebutkan itu untuk komponen dari landing gearnya, dan juga sekaligus nanti tahu juga fungsinya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke steering sistemnya. Jadi sistem steering ini digunakan untuk mengendalikan arah gerakan pesawat selama bergerak di darat atau taksi. Jadi pesawat itu tetap butuh alat pengendali ya, pengendali arah. Nah, namanya di sini adalah kita butuh suatu sistem ya, namanya steering system. Ya, semua kendaraan juga saya kira juga punya steering system ya. Nah, sistem steering yang digunakan pada pesawat terbang ini menggunakan dua jenis. Biasanya pakai mechanical steering system atau power steering system ya. Jadi bisa menggunakan yang mechanical, yang sistem kendali mekanis, atau yang power, sistem kendali dengan power. Untuk yang mechanical steering system, sistem kendali mekanis, ini biasanya digunakan pada pesawat ringan seperti T-34C ya, Charlie, Cessna, dan lain-lain. Nah ya, yang penting pesawat ringan ini dipasang pada nose wheel atau tail wheel dan dioperasikan oleh pilot dengan cara menginjak pedal rudder. Yang selanjutnya, gaya injakan tersebut diteruskan oleh steering linkage ya, penghubung steering ke roda ya. Sedangkan bagaimana yang power steering system? Ini biasanya digunakan pada pesawat besar ya. Gunanya untuk apa? Efisiensi dalam sistem kendalinya gitu. Kemudian dikendalikan dengan menginjak pedal rudder atau steering wheelnya. Jadi bisa nanti menginjak pedal ruddernya, atau juga nanti menggunakan steering wheelnya, atau gabungan keduanya. Itu untuk power steering system. Nah, pada dasarnya gaya rotasi dari steering wheel diteruskan untuk mengontrol pembukaan atau penutupan steering control valve, jadi katupnya, katup kendali itu ya. Kemudian dari katup itu akan melangsungkan tekanan hidrolik ke salah satu steering actuating cylinder dan membebaskan tekanan dari steering cylinder lainnya itu. Oke, jadi itu mengenai steering system. Ada yang mechanical, ada yang power dengan power gitu ya. Sekarang kita ke retraction sistemnya ya. Jadi sistem pelipat alat pendarat. Jadi itu juga punya suatu sistemnya ya, bagaimana bisa dilipat kemudian bisa keluarkan lagi gitu ya. Jadi itu juga bekerja karena adanya suatu sistem namanya retraction system gitu. Tujuan dari melipat landing gear tentu saja saya sampaikan di sini adalah untuk mengurangi dari gaya hambat atau kita sebut dari drag pada pesawat terbang, atau kemungkinan yang lain adalah penggunaan alat pendarat lain kecuali roda pendarat tadi. Contohnya misalkan pada saat pesawat itu mendarat di area, maka menggunakan pelampung. Nah, maka landing gear ini masih tetap dalam kondisi yang melipat gitu. Kemudian jenis retraction sistemnya itu ada yang sistem mekanis, sistem listrik, ataupun nanti pakai hidrolik atau pneumatik gitu ya. Bagaimana yang mekanis ini? Kalau yang mekanis tentunya di sini adalah menggunakan tangan untuk menggerakkan mekanisnya, gitu ya. Kalau listrik ya menggunakan listrik, biasanya digunakan pada pesawat ringan, gitu ya, seperti T-34C, Cessna dan lain-lain. Nah, tadi saya katakan digerakkan dengan listrik untuk up atau landing gear ya. Dan nanti jika listriknya terjadi kerusakan, ya ini maka bisa digerakkan secara manual ya. Jadi punya alternatif ya jika memang listrikannya bermasalah gitu ya. Jadi digerakkan secara manual dengan memutar emergency hand crank dengan tangan. Jadi memang nanti secara manual akan digerakkan dengan itu ya, memutar tadi emergency hand crank. Kemudian kalau sistem hidrolik atau pneumatik itu kerja untuk operasi pelipatan dan penurunan landing gear dengan sistem hidrolik atau pneumatik ya, dengan merubah tekanan hidrolik atau pneumatik tadi menjadi kerja oleh actuating cylinder ya.
definisi sistem hidrolik dan pneumatik, mungkin ada yang belum tahu ya, bahwa hidrolik sistem itu memanfaatkan tekanan fluida. Biasanya di sini adalah untuk fluida yang incompressible atau nanti bentuknya adalah cair ya, itu. Jadi memanfaatkan tekanan fluida incompressible sebagai power pada sebuah mekanisme, sehingga hidrolik digunakan untuk mengontrol, mengirimkan dan memanfaatkan tenaga dengan menggunakan tekanan fluida tersebut. Sedangkan yang pneumatic system itu memanfaatkan udara terkompresi. Jadi udara itu juga sebenarnya fluida, tapi fluida compressible ya, bisa mampat gitu ya. Nah, jadi memanfaatkan udara kompresi tadi untuk menghasilkan gerakan mekanis. Bedanya itu. Jadi hidrolik itu nanti dengan fluida incompressible berupa cair ya. Sedangkan untuk yang pneumatik itu menggunakan fluida compressible, yaitu udara ya. Jadi memanfaatkan tekanan itu. Kemudian prinsip kerja dari sistem hidrolik atau pneumatik itu, untuk hidrolik sistem adalah tekanan yang dihasilkan oleh pompa hidrolik ya, yang digerakkan oleh engine atau listrik, diteruskan ke actuating cylinder untuk menggerakkan actuating rod, sehingga menjadi gerakan memanjang atau memendek yang digunakan untuk membuka dan menutup landing gear, serta untuk menurunkan dan menaikkan landing gear. Jadi ya, tekanan yang dihasilkan oleh pompa hidrolik tadi ya, memanfaatkan prinsip tekanan dari fluida incompressible ya. Tadi tekanan yang dihasilkan tadi diteruskan ya ke actuating cylinder, kemudian nanti dengan meneruskan ke actuating cylinder bisa menggerakkan actuating rod. Nah, dari actuating rod ini menjadi gerakan memanjang atau memendek gitu ya. Kemudian kalau pneumatic system prinsipnya sama, hanya tekanannya saja yang dihasilkan ya. Jadi dihasilkan oleh putaran kompresor ya, yang digerakkan oleh engine atau oleh botol oksigen dalam kondisi darurat kalau botol oksigen ya. Dan tekanan tersebut diteruskan ke sama actuating cylinder untuk menggerakkan actuating rod ya, sehingga nanti menjadi gerakan memanjang atau memendek. Jadi prinsipnya di sini tekanan yang dihasilkan itu ya, sumbernya yang berbeda. Jadi hidrolik ya dari tadi fluida cair, kalau ini dari udara gitu ya, tekanan udara itu bedanya. Kemudian untuk metode penurunan landing gear dalam kondisi emergency darurat tadi ya, ada beberapa pesawat menggunakan udara bertekanan dari botol oksigen untuk menggantikan tekanan hidrolik. Jadi dalam kondisi darurat ya ini ya. Kemudian beberapa pesawat menggunakan sistem penurunan landing gear secara mekanis, yaitu dengan memutar bel crank, bisa ya. Jadi bisa nanti secara manual itu. Beberapa pesawat menggunakan sistem hidrolik secara terpisah ya. Jadi tidak gabung, yang dioperasikan oleh penghasil tekanan yang berbeda seperti hand pump gitu ya. Kemudian beberapa pesawat menggunakan mekanisme pelepas uplock atau pengunci kedudukan landing gear, selanjutnya membiarkan landing gear bebas ke posisi down and lock gitu. Jadi memang ini ada saatnya nanti pesawat landing dengan kondisi darurat, jadi harus nanti menggunakan ini landing gear dalam kondisi emergency juga gitu kan ya, dari beberapa alternatif tadi gitu. Oke, sekarang kita ke wheel, brake, and tire. Jadi rodanya, kemudian untuk remnya dan juga untuk bannya ya. Jadi ini satu kesatuan. Jadi ini gambarannya ya. Ini tire-nya, ini brake-nya di sini ya, ini brake disc-nya, wheel-nya ya, rodanya. Kemudian kita ke wheel dulu. Roda biasanya terbuat dari aluminium atau magnesium alloy yang berfungsi untuk melindungi dari korosi. Kemudian main tip wheel construction-nya. Jadi konstruksinya seperti apa? Ada yang wheel base non detachable flange ya, yang seperti ini ya bentuknya. Kemudian untuk yang lain, ini yang
wheelbase non detachable frame tadi, roda dasar hanya dipasang pada pesawat ringan ya, jadi untuk pesawat ringan saja, dan permukaannya itu tidak bisa dilepas, jadi ini tidak bisa dilepas gitu. Sedangkan untuk yang wheelbase removable planes, drop center and flat base yang seperti ini, jadi ini ya, seperti ini, bisa di remove ya. Jadi wheelbase removable planes, drop center and flat base. Sedangkan split or divided wheel, nah ini terbagi. Nah ini dibagi split atau divided wheelnya. Jadi itu untuk wheelnya macam-macamnya. Kemudian untuk brake pada pesawat adalah hal penting yang digunakan untuk pengoperasian sebuah pesawat ya. Tentu saja seperti itu. Saya kira yang lain juga, untuk kendaraan yang lain juga sama. Brake dioperasikan pada saat pesawat di ground, seperti pada saat taxi, to runway, dan yang paling penting ialah pada saat landing gitu ya. Kemudian tipe dari brake ini ada single disc brakes, kemudian fixed disc brake, dual disc brakes, kemudian multiple disc brakes, dan segmented rotor disc brakes, carbon brakes. Nah, ini untuk single disc brake-nya. Jadi ada satu saja, ini single disc brake ya, disknya satu saja, ini single ya, makanya disebut single. Kemudian fixed disc brakes, nah ini fixed disknya di sini, jadi tidak bisa di lepas-lepas gitu ya. Kemudian dual ini dua, ada disc brake-nya ada dua ya. Kemudian untuk multiple ini ada banyak di sini ya, multiple disc brakes. Kemudian segmented disc brake, ini terbagi menjadi beberapa segmen gitu ya. Kemudian carbon brakes, ya artinya terbuat dari bahan karbon ya. Kemudian tire, untuk ban pesawat terbang dirancang secara khusus untuk mampu menahan beban yang berat, memberikan rasa nyaman pada penumpang, dan bertahan ketika pesawat bergerak di landasan dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Jadi memang tidak sembarangan untuk memilih dari tire suatu pesawat. Nah, nanti ban mobil tidak bisa menggantikan ban pesawat ini, jadi tidak bisa sembarangan ya. Ban mobil dipakai untuk ban pesawat, tidak bisa ya. Jadi memang punya syarat tersendiri ya. Tentu saja karena berkaitan dengan berat pesawat sendiri juga berbeda dengan berat mobil gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis ban dan dibagi dalam beberapa jenis ya. Jadi 1, 2, 4, dan 6. Nah, ada tipe 3, tipe 7, dan tipe 8. Jadi ini 1 sampai 8. Kemudian ini tipe 1, 2, 4, dan 6 ini dihentikan produksinya smooth contour, high pressure, extra low pressure, dan low profile. Ya, ini dihentikan, saya juga tidak tahu mengapa, mungkin karena di sini berkaitan dengan mungkin dari sisi ekonomisnya atau dari sisi keamanan yang lain, atau ada faktor lainnya, karena memang nanti ada beberapa pertimbangan tertentu. Jadi yang dipakai ini yang hitam, warnanya hitam saja yang masih digunakan gitu ya. Ada low pressure ya, kemudian di sini ada extra high pressure, low speed, dan sebagainya gitu ya. Untuk pressure tire ini, nah untuk tekanan dari ban ini, karena ban itu bukan ban yang padat, di dalamnya ada gas atau udara dengan tekanan yang cukup besar, sekitar 6 kali lebih besar dari tekanan ban mobil penumpang ya ini. Jadi pressure-nya 6 kali lebih besar dari tekanan ban mobil atau ban mobil penumpang. Tekanan sebesar ini dibutuhkan untuk menahan berat dari pesawat yang besar gitu ya. Kelenturan yang tinggi membuat penumpang pesawat lebih nyaman ketika pesawat mendarat. Ban pesawat juga diharapkan mampu bertahan ketika pesawat bergerak dengan kecepatan sekitar 340 km per jam atau sekitar 2 kali kecepatan maksimum dari mobil itu ya. Seperti itu saya kira untuk
materi hari ini mengenai landing gear ya, undercarriage, yaitu yang bagian yang khususnya pada landing gear ya. Dan tadi ada beberapa hal yang saya jelaskan mengenai komponennya ya, mengenai steering sistemnya, mengenai retraction sistemnya, mengenai wheel, mengenai tire dan brakesnya gitu ya. Jadi ini pengetahuan tambahan ya, nanti diperdalam lagi dari pertemuan sebelumnya, dan sekarang ada tambahan untuk ilmu dari undercarriage, khususnya untuk tipe yang landing gear gitu ya. Itu saya kira untuk hari ini materinya. Selamat belajar dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih.